Oke, halo teman-teman, sahabat subscriber. Nah, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan lagi ya teman-teman untuk kalian semua, yaitu penyebab dan cara mengatasi akun Kredivo tidak bisa digunakan. Nah, oke, tanpa berlama lagi kita langsung saja ke penjelasannya ya teman-teman. Nah, Kredivo tidak bisa digunakan. Kredivo menjadi salah satu dari sekian banyak platform kredit online terbaik dan terpercaya di Indonesia ini ya teman-teman. Dengan adanya layanan ini kalian bisa membeli barang impian dengan metode kredit atau cicilan. Bukan hanya itu ya teman-teman, limit kredit di Kredivo juga dapat dicairkan untuk keperluan sehari-hari. Di samping itu, setiap pengguna juga bakal memperoleh limit kredit yang berbeda-beda, tergantung kebijakan dari pihak Kredivo itu sendiri ya teman-teman. Nah, berbicara mengenai Kredivo, belakangan ini saya menerima pertanyaan seputar akun Kredivo yang tiba-tiba ditangguhkan alias tidak bisa digunakan. Bagi kalian yang mungkin sedang mengalami masalah tersebut, tentu saja ingin tahu apa penyebab dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, di sini tenang saja ya teman-teman, saya akan membahas tuntas sedetail-detailnya. Pembahasan lengkap mengenai sebab akibat hingga solusi dari akun Kredivo tidak bisa digunakan. Saya jelaskan di video ini ya teman-teman. Selain itu, kalian juga punya tips bermanfaat dalam menggunakan limit Kredivo ini. Nah, daripada penasaran, langsung saja simak di video ini. Jangan di skip ya teman-teman, supaya kalian tidak gagal paham. Nah, sebagai pengguna Kredivo, tentu kalian sangat merasa terbantu khususnya dalam hal membeli barang di e-commerce. Selain itu, Kredivo juga bisa memberikan solusi keuangan melalui fitur pinjaman online-nya yang dimilikinya ya teman-teman. Kredivo juga sudah terdaftar di OJK sehingga terjamin legalitasnya. Namun seperti yang saya jelaskan tadi ya teman-teman, dalam penggunaan aplikasi ini kalian bisa saja menemui masalah. Contohnya adalah akun Kredivo tidak bisa digunakan. Lalu apa yang bakal terjadi ketika akun Kredivo kalian tidak bisa digunakan ya teman-teman? Apakah limit yang tersedia masih bisa digunakan? Nah, perlu diketahui bahwa ketika akun Kredivo ditangguhkan, maka secara otomatis kalian tidak dapat menggunakan limit Kredivonya untuk belanja di Shopee, Bukalapak, dan lain sebagainya. Bukan hanya itu ya teman-teman, masalah tersebut juga bakal mengakibatkan fitur pinjaman tidak bisa digunakan. Nah, penyebab akun Kredivo tidak dapat digunakan, sesuai janji saya yang tadi ya teman, bahwa saya bakal menjelaskan secara lengkap mengenai penyebab dari masalah Kredivo yang tidak bisa dipakai atau tidak bisa digunakan. Nah, penyebab yang pertama, limit tidak mencukupi. Salah satu penyebab dari masalah yang saya jelaskan yang tadi adalah saldo atau limit Kredivo kalian tidak mencukupi atau sudah habis untuk melakukan transaksi maupun pinjaman. Jika demikian, artinya limit Kredivo sama sekali tidak bisa digunakan, baik itu untuk kredit barang di e-commerce maupun pinjaman. Nah, penyebab yang keduanya memiliki tagihan pinjaman ya teman-teman. Penyebab lainnya adalah kalian masih memiliki jumlah tagihan pinjaman Kredivo. Dengan demikian, biasanya Kredivo bakal memberitahu kalian untuk segera melunasinya ya teman-teman. Nah, penyebab yang ketiganya terlambat melunasi tagihan. Selain kedua penyebab yang saya jelaskan yang tadi ya teman-teman, akun Kredivo yang ditangguhkan juga bisa disebabkan oleh adanya tagihan yang belum dibayarkan padahal sudah mencapai tanggal jatuh temponya. Sebagai hukumannya, akun Kredivo kalian bakal dinonaktifkan sementara. Nah, penyebab yang keempat, server Kredivo bermasalah. Kemudian adanya penggunaan pada server utama Kredivo juga dapat menjadi penyebab layanan tersebut tidak bisa digunakan ya teman-teman. Nah, bisa dibilang tidak ada solusi mengenai faktor penyebab tersebut selain hanya menunggu server Kredivo kembali normal.
Nah, penyebab yang kelima, koneksi internet kalian ya teman-teman, bukan hanya pada server Kredivo saja. Penyebab dari masalah juga bisa berasal dari koneksi internet pada perangkat kalian tidak memadai. Faktor ini mungkin kerap dialami oleh kalian ketika mengakses Kredivo di daerah terpencil ya teman-teman, dan susah mendapatkan koneksi internet. Nah, penyebab yang keenamnya, terdapat isu keamanan transaksi. Penyebab terakhir ini dari masalah Kredivo tidak bisa digunakan adalah terdapat isu keamanan transaksi. Bagi yang belum tahu, isu keamanan transaksi merupakan pelanggaran ketentuan Kredivo terkait nominal pembelian yang melebihi batas ya teman-teman. Saya pribadi pernah mengalami hal tersebut. Nah, untuk cara mengatasi akun Kredivo yang bermasalah setelah mengetahui beberapa penyebab Kredivo tidak bisa digunakan, sekarang saatnya saya jelaskan bagaimana cara mengatasinya. Jadi ada beberapa metode ya teman-teman yang dapat digunakan agar akun Kredivo kembali normal. Selengkapnya telah saya siapkan untuk kalian ya teman-teman. Nah, cara yang pertama, lunasi tagihan Kredivo kalian, baik itu cicilan maupun pinjaman kalian ya teman-teman. Bisa bayar tagihan Kredivo lewat ATM, mobile banking maupun di gerai mini market, Alfamart dan Indomaret. Cara ini terbukti berhasil untuk mengatasi masalah Kredivo tidak bisa digunakan karena telat bayar dan limit tidak mencukupi. Nah, untuk cara yang kedua, gunakan koneksi internet yang stabil ya teman-teman. Kemudian untuk solusi dari akun Kredivo tidak bisa dibuka karena gangguan koneksi, kalian bisa mengatasinya dengan cara mengganti koneksi internet yang lebih stabil seperti jaringan 4G atau WiFi ya teman-teman. Dengan adanya koneksi internet lancar pada smartphone kalian, maka aplikasi Kredivo bisa digunakan kembali seperti sedia kala. Nah, untuk cara yang ketiga, hubungi call center Kredivonya. Apabila cara yang saya jelaskan yang tidak kunjung berhasil ya teman-teman, untuk mengatasi masalah pada akun Kredivo kalian, saya sarankan untuk menghubungi pihak call center Kredivonya. Sampaikan pada petugas bahwa kalian ingin mengaktifkan kembali akun Kredivo yang sedang ditangguhkan ya teman-teman. Setelah itu petugas bakal menjelaskan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, mungkin cukup di sini saja ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tahu di saat aku update video yang baru.